Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa alihi wa sahbihi wa junubihi utusan zainna wa karamara usman ali Sayyidina Rasulullah Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Jinani Ma'adani Syafi'an Nabi Maliki Hambali Nawi Rafi Jamil Bukan Hadisin Wal Qura wal Mufassirin Bi Masyari Kiramdi Nama Qaribiha Sayyidina Muhajir Ahmad Bisa Bakim Qadda Muhammad Wali Wali Rasuli Wa Puri Ajmain Numaila Arwahi Walidina Ma'atina Wa Ajdadina Wa Masyaina Wa Jami'il Muslimina Muslimat Anallah ya ghafiru lahum wa yarham yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari man walihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimallahu ta'ala wa ada an-nafa bi ulum bidaraini amin apa. Bismillahirrahmanirrahim 168 ya. Tanbihatun al-awwalu la yajibu saumu bal wala yajuzu bi qaulil munjimi wa huwa man ya'taqidu anna awwala sahri tulu an-najmil fulani wala yaqulu hasibu wa huwa man ya'taqidu ai bisa ya yattaqilu wa yatamassaku bi manazilil qamari bi taqdiri sayrihi wala bi qauli man qala akhbarani nabi sallallahu alaihi wasallam bin naumi bi anna lailata awwala ramadan wa illam ya la illam nasukka fi tahqiqir ru'yati li faqdidab tirai na'am yajibu alal munjib ayyak mala bi hisabihi wa kadzalika man saddaqahu kasalati fa innahu idza takada dukhula waqti shalah fa innahu ya'malu bidzalika wa mislul munjim al hasib kama kama sarhul asli qultu wa zahiru anna mislahuma man akhbaran nabi sallallahu alaihi wasallam bin naumi bi anna lailata awala ramadan fata'ammal wa harril. Ya, lanjutan bacaan kita yang masih membicarakan masalah ya puasa nih ya. Jadi wajib puasa kemarin di sana di depan yaitu wajib puasa yaitu dengan salah satu dari 5 ya persyaratan, yaitu satu pertama sempurnanya bilangan bulan Sya'ban. Yang kedua yaitu dengan melihat hilal, ru'yatul hilal ya gitu. Nah, ya yang ketiga yaitu dengan ditetapkan ya oleh pemerintah tuh gitu ya. Nah gitu ya. Yang keempat yaitu dikasih tahu tuh oleh orang yang dipercaya bahwa ini udah masuk Ramadan gitu ya. Nah yang kelima yaitu dengan dugaan yang kuat bahwa bulan Ramadan itu udah masuk dengan jalan ijtihadnya gitu ya. Itu 5 macam. Nah sekarang berikutnya nih ya. Ini di sini ada tanbihat, beberapa peringatan. Al-awwalu, peringatan pertama, la yajibu saumu, enggak wajib puasa. Ya, ngapa emang? Bal wala yajuzu, bahkan enggak boleh puasa. Ya. Nah, biqaulil munjimi dengan perkataan ahli nujum. Ahli nujum itu ahli bintang. Gitu ya, ahli perbintangan. Wa man ya'taqidu yang dikatakan munjim tuh ahli perbintangan anna awwala sahri tulu an-najmil fulani
ya yang berpegangan tuh bahwa awal bulan itu terbitnya tuh bintang Anu gitu ya. Jadi ahli bintang tuh perbintangan ya karena mereka tuh udah ahli ya dalam bidang ya penentuan bulan ya macam-macam bintang gitu ya. Jadi bintang ini, bintang ini, bintang ini. Nah, kalau bintang ini buat nentuin awal awal bulan ya, bintang ini musim hujan ya, musim ini musim panas ya, bintang ini buat gelombang tinggi itu gitu ya. Itu namanya alin nujum gitu ya, yang tahu keadaan-keadaannya gitu tuh ya. Nah, jadi kalau dia tuh ahli ya nujum bintang itu bilang besok puasa nih tandanya ini, nah itu nggak wajib katanya kita terima gitu ya, karena apa belum pasti gitu ya. Nah itu perkataan nujum gitu, tapi bagi dia tuh ya yang apa mengatakan itu dia tuh orangnya nujumnya wajib puasa dia gitu, dan juga kita kalau kita percaya sama dia kita juga wajib gitu ya. Nah kalau kita nggak percaya kita ragu ya nggak wajib gitu ya. Nah ya tergantung kita dah wajib apa percaya apa enggak ya. Itu yang dikatakan waliman sodakohu, buat orang yang membenarkannya gitu ya. Ali nujum gitu ya. Nah wala bikaulil hasib, dan juga enggak ya boleh enggak kita wajib puasa dengan perkataan ahli hisab. Wa yang dikatakan hasib itu hisab wa huwa man ya'tamidu, yaitu orang yang ayat takilu ya wa yatamasaku berpegangan ya bimana zilil komar ya dengan ya adanya bulan itu bitakdiri syairihi dalam menentukan perjalanan bulan gitu ya, al-hisab gitu ya. Nah gitu ya, itu ya nggak wajib katanya. Tapi bagi si ahli hisabnya itu tetap dia itu wajib puasa karena dia ya yang tahu kan gitu. Dan juga kita yang percaya sama dia wajib puasa kalau kita percaya gitu ya. Ya karena juga sama tuh ahli hisab tuh ya seperti penentuan apa ya sholat. Ya sholat kan duin ya zohor ya jam 12 gitu. Itu yang nentuin siapa? Itu kan ahli hisab itu. Hanya kalau kita percaya sama dia bahwa lohor tuh jam 12 ya wajib gitu. Nah kalau kita nggak percaya, kita percayanya lohor jam berapa? Jam 3 ya gitu ya. Nah sembahyang dah jam 3 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya. Hanya kita percaya gak orang ahli hisab begitu gitu ya. Nah kalau kita percaya ikutin wajib kita ya puasa. Nah sholat gitu juga itu kan ya jadwal-jadwal sholat yang tentukan ahli hisab ya berhitung ya nih bulan ini kan bergeseran waktu tuh ya, kalau bulan ini zohornya jam ini ya jam 12 tergeser lagi bisa jam 12 sampai jam 12 ya 10 menit ya 15 menit kan gitu, dan balik turun lagi ya sampai setengah 12 ya lewat 10 menit ya jam 11.40 gitu ya kan gitu ya. Nah subuh gitu juga kan ya, subuh nih bentar lagi kan di bulan Oktober tuh subuh jam 4. Iya, ya, bulan Oktober itu jam 4. Nah, kemarin bulan Januari besok masuk di Januari, ya, subuhnya jam 5 kurang seperempat. Ya, gitu. Nah, itu yang nentuin gitu ngapa. Nah, kalau kita nggak percaya, nah subuh jam 4, nah, ntar bayang jam 5. Ya, gitu, ya. Ya. Nah, gitu udah keluar matahari. Ya, bayang gitu ya. Nah, itu ya. Hanya kita mesti apa tuh percaya. Jadi nggak boleh kita mutlak bahwa ahli hisab itu nggak benar gitu, jangan ya tetap karena dia boleh ngitung boleh ngapa gitu ya. Nah ya cuman kita nggak boleh berpedoman arti kepastian gitu. Yang disuruh kita apa ya, disuruh ngelihat bulan. Yang nabi suruh sumu riru yatihi wabtiru liru yatihi, puasa lihat bulan ya, lebaran lihat bulan. Nah orang kayak kita ini mau bisa ya nggak bakal ketemu, biar kata kita di pantai juga ansih ya gitu kita latin hanya. Nah kita nggak kenal bulan pertama tuh gimana, mau bulan pertama kayak ya tanggal 15 nongol gitu gede, wah tuh gitu kagak ada ya, kita nggak tahu ya kita jangan apa ya, hanya zaman kayak sekarang ya. Nah itu jangan disalahin tuh ahli hisab semua udah ya itu kan yang ahli hisab itu adalah benar semua gitu ya, yang gitu karena dia udah ya itu ya. Hanya kalau kita nggak mau percaya ya nggak apa-apa, mau ahli hisab dengerin pemerintah. Nah pemerintah aja pakai ahli hisab ya
Gitu. Ya, pemerintah kan pakai ahli hisab. Ya, ngelihat bulan situ, ru'yatul hilal itu formalitas. Itu, ya ngabisin duit aja bagi-bagi. Nah, iya, udah hisab juga yang dipakai. Ya, itu kan udah ada anggarannya berapa miliar tuh buat ngeliat bulan, ya, buat puasa, buat lebaran. Ya udah ada anggarannya dibagi-bagi sono, ya formalitas. Ya ada yang lihat bulan jam 2 siang. Ya, kayak gitu. Asal asal ada aja ngabluk sini. Iya. Nah gitu ya, nah orang nggak ngapa dikasih duit. Ngelihat aja lo ngomong aja tuh bilang ada gitu. Ya, yang nggak ada kan bilang aja ada kan dapat duit. Gitu ya. Loh ya. Jadi nggak gitu hari Sabtu ya itu meter ya. Nah bulan ini ya gitu ya. Ya hari Sabtu udah nentuin ada apa syahrul syar'i, ada syahrul hakiki, ada syahrul istilahi gitu ya, ada bulan hakiki, bulan syar'i, bulan istilahi ya, macam tuh 3 macam gitu. Nanya mereka lah ya, hitung tuh bulan-bulan hari apa ya, hari dalam sebulan itu. Karena di bulan itu ada bulan yang sempurna, ada bulan yang enggak sempurna gitu ya. Tuh ya. Nah, jadi sini kayak pengarang tuh enggak wajib katanya gitu ya, kita ya apa tuh ngikutin ahli hisab gitu. Nah jadi kalau enggak kita ngikutin siapa ya, kita nggak bisa karena kita disuruhnya tuh sama Nabi sumu liro yati gitu ya, gitu ya. Nah puasa lah karena lihat bulan, nah sembahyang lah ya udah masuk waktu ya kan gitu ya. Kalau lagi siang zohor kita bisa nih matahari lempeng gini gitu ya. Nah kalau lagi gulem kayak gitu ya, gulem gitu, ini matahari lempeng gini nih, goyang dikit ke sono, nah kan gitu ya. Nah kalau lagi gulem ya musim hujan gimana kok gitu ya. Lagi kan kalau begitu kita nggak bisa nentuin apa pergeseran ya menit gitu ya, berapa menit harus bergeser naik apa turun kan gitu ya. Nah gitu, nah kita nggak mampu ya, justru kita nggak mampu ya wajib kita taklid gitu ya. Nih Nabi anjurin tuh dulu ya, karena para sahabat-sahabat, para ulama-ulama ya, biar mereka tuh ijtihad ya, ijtihad ya, usahain tuh ijtihad itu mencurahkan kemampuan ya untuk menetapkan ya sesuatu. Nah mereka ijtihad gitu kan, nah kita yang nggak bisa, nah wajib ya, wajib taklid. Nah kalau kita nggak mau taklid ya, oh taklid nggak boleh, nah lo sembahyang ngikutin apaan ya, ngikutin jam, nah kan namanya taklid ya. Nah kalau nggak mau taklid ya bikin sendiri gitu ya. Nah ya puasa ya, nah sholat tuh ya kan gitu ya. Nah tuh ya, jadi ya, nah tuh ahli hisab tuh gitu ya. Nah, wala biqauli man qala akhbaronin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit naumi anna lailata awwala Ramadan. Dan juga kita nggak terima tuh perkataan orang bahwa dibilang saya ya dikasih tahu sama Nabi bahwa malam ini adalah tanggal 1 Ramadan. Itu kita jangan percaya gitu katanya. Nah, kita nggak percayanya ngapa tuh? Bukannya mimpinya dia ketemu Nabi, bukan ya gitu ya. Nah, wa illam nasuka fi tahqiqi ru'yati, itu sekalipun kita enggak ragu ya kebenarannya ngimpinya dia tuh ketemu Nabi. Nah, kenapa lipak di tirai? Karena enggak ada catatan bagi yang ngimpi itu ya. Jadi kan cuma dibilangin doang gitu ya. Nah, catatannya apaan? Kan gitu ya, sebagai bukti ya. Nah, gitu ya. Naam yajibu alal munjim, maka sungguhnya akan tetapi wajib kepada ahli nujum ayak malah bihisabihi, yaitu mengamalkan hisabnya. Jadi ahli nujum, ahli hisab wajib ngamalin. Jadi orang yang udah punya hisab begitu ya wajib ngamalin kan gitu ya, untuk penentuan ya Ramadan kan gitu ya. Itu orang-orang ahli hisab gitu ya. Nah kayak Imam Ja'far Shadiq kan, nah dia tuh setiap tahun tuh nentuin ya bagaimana puasa ya tahun kemarin 5 hari, tahun yang akan datang berarti puasanya sekarang
gitu. Ya, kemarin puasa umpama hari Sabtu. Nah, ini hari apa bulan apa tahun ini puasanya hari Sabtu kata Ja'far Shadiq gitu ya. Nah, kalau kemarin umpama Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa nih tahun ini umpama gitu ya. Nanti tahun depan nih kita puasanya umpama hari Kamis. Nah, tahun depan tinggal hitung aja terusnya. Ya, ini puasa Kamis. Ya, nah berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin puasa tahun depan lagi. Terus satu, itu Ja'far Shadiq kata saya puasa 50 tahun ikutin begitu. Gitu cara dia. Gitu ya. Itu nggak pernah salah katanya. Ya meskipun berbeda mau pemerintah nggak jadi masalah. Gitu ya. Karena itu hitungan dia gitu ya. Ya. Jadi tunggu gitu tuh urusan ya Ja'far Shadiq tuh bilang gitu ya. Nah ya, jadi dia masing-masing bicara ada ceritanya begini gitu ya. Macam tuh gitu. Itu ahli hisab namanya ya yang hitung ini waktunya, tanggalnya dari mulai gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, ya jadi tuh ya, jadi seperti itu si ahli nujum, ahli bintang dan ahli hisab wajib mengamalin hisabnya gitu ya. Wa kadzalika man shaddaqahu. Begitu juga orang yang percaya. Ya, kita percaya nih sama ahli hisab. Ahli hisab bilang ya bahwa besok hari Senin tanggal 1 gitu ya. Nah, kita percaya tuh sama dia. Wajib puasa. Ya, gitu ya. Kita percaya bahwa dia tuh nggak salah. Itu ya. Wajib puasa gitu ya. Nah, biar kata pemerintah juga angkanya netepin gitu. Kalau kita nggak percaya, jangan puasa. Hanya kan ada tuh, kalau apa, khilaf kan gitu. Ya, ada yang puasa kan, ada yang hari Sabtu, pemerintah hari Minggu, ada yang hari Senin, kan gitu. Ya, karena dia nggak percaya sama pemerintah. Iya kan gitu. Iya, kan gitu. Nah, lebaran gitu juga gitu. Nah, karena dia punya gitu kan. Dia kayak Naksabandi. Naksabandi kan bacanya 2 hari. Ya, beda dari pemerintah kan. Gitu, pemerintah hari Minggu. Nah, Naksabandi hari Jumat. Jumat, Sabtu. Oh, ya. Itu ya, 2 hari. Nah, lebaran ini gitu juga. Ya, karena dia punya hisab tuh udah puluhan tahun. Ya, hisaban dia tuh, hitungan dia nih bakal gini kan gitu ya terjadi. Nah, gitu Naksabandi, An-Nazir. Kalau An-Nazir tuh dicampurin dengan tadi tuh, dengan fenomena alam. Ya, dengan gelombang ya, gitu ya, laut tuh. Karena kejadian alam-alam begitu tuh itu apa nggak pernah berubah. Ya, itu adalah ketentuan Allah. Allah kasih kalau setiap ini bulan, setiap tanggal ini ada ini gitu ya. Tuh ya An-Nazir, tapi dia tetap pakai apa? Pakai hisab juga. Itu hisab dia. Di puasa dia hampir sama tuh sama Naksabandi gitu ya. Nah, ada lagi kan tuh yang Islam apaan lagi tuh ya, yang di Brebes apa di apaan tuh ya. Nah, dia kan lain lagi tuh. Nah, gitu ya. Biasanya dia sama 2 hari juga gitu ya. Nah, ya beda sama ya pemerintah gitu ya. Ini masing-masing tuh ya ada punya ya kaedah-kaedah ya buat penentuan seperti itu. Nah sekarang kita yang nggak tahu apapun nih nggak bisa hisap nggak apa jangan nyalain gitu ya kalau kita nyalain ya kita salah gitu ya kita nyalain tuh ya kita ikutin tapi kita salahin ya batal kita sama juga kita sembahyang ya kita sembahyang nih kita ikutin gitu belum masuk waktu aja udah sembahyang lalu ngapa ngikutin ya, lalu jangan ngikut kalau tahu tapi ya, kalau dia tahu belum masuk waktu dia ngikut juga ya nah, kagak boleh gak bener nah yakin tapi ketinggian nah kan kita banyak wasod dakohu tuh artinya kita benerin ya percaya bener bahwa dia itu benar nah kenapa nah kita nggak punya kemampuan nah, kecuali kan kalau kita nggak mau percaya kita punya kemampuan. Nah kalau ahli hisab bilang begini, wah nggak mungkin karena nih hitungannya gini menurut kita, ya itu ya. Nah baru kita nggak percaya sama dia. Nah kita nggak bisa ngitung apa. tanggal 1 Saban kita nggak tahu hari apa. Nah kalau dia kan udah ditentuin, emang dia teliti kan gitu. Ya, diteliti tuh tanggal 1 Ramadan bahkan bukan dari Sabannya aja, bahkan dari ya Rejab tuh ya tanggal 1 Rejab karena dari Rejab rawa puasa tuh itu mesti diperhatiin karena Rejab itu ya nanti apakah ya tahunnya istiqmal atau enggak kan gitu
ya Rejab. Nah, Sya'ban gitu juga istiqmal apa enggak. Nah, jadi tanggal berapa tuh Sya'ban? Ya kalau tanggal 1-nya Sya'ban kita tahu, berarti ya hitungan 30 Sya'ban berarti udah masuk Ramadan, udah wajib gitu, ya. Nah, ini kalau belum tuh, belum cukup Sya'ban ini baru 9, nah itu syaratnya lihat lihat bulan kan gitu. Nah, bagaimana tuh ahli hisab? Tuh bulan bisa dilihat apa kagak? Ini bulan itu kan nanti kan menurut ahli hisab itu ada wujudul hilal, ada imkanur ru'yah, ada ru'yat, ada 3 gitu. Ya 3 macam. Kalau yang wujudul hilal itu ya nah, belum ada tuh hilal tapi ada, tapi nggak bisa dilihat. Itu ya. Nah, ya nggak bisa dilihat itu. Ya, kenapa? Ya, karena ya pergeseran waktu itu nanti apa tuh ijtima'nya ya bulan ya gitu. Nah, itu nanti dia kan bakal gitu ya. Umpama nih bulan habisnya ya gitu ya. Zohor tuh antara bulan Sa'ban mau masuk ke Ramadan begitu. Nah, itu ya kan ya itu nggak bisa dilihat kalau baru coba begitu ya ya kayak bangun begini gitu ya ini kan bulan gitu ya terus sini matahari kan nah sama gitu ya sama gitu ya nah, ya ada ya bulan ya sama gitu nah sama kan beradu gitu ya kan ini kan ya nggak bisa dilihat gitu nah tapi kalau udah beradu begini ya berarti bakal mundur atau maju maju kan ya nggak bakal mundur gitu ya umpama ini Ramadan ya ini Ramadan nah ini masih Sya'ban nah sekarang kan dia udah beradu nih udah ijtima namanya nah udah ijtima begini ya ini yang ini nih mundur apa maju kan gitu ya nah ini yang Ramadan udah pasti maju kan nah kalau gini ya dengan masa ya 2-3 jam ya ada sejam nah pasti ini nongol kan gitu ya nah kalau umpama memang dia nanti ijtima'nya tuh ya sore nggak dapat nggak bisa lihat tapi ini nggak bisa dilihat gitu ya ya nggak bisa dilihat gitu nah tapi ada bulan nggak ada cuman belum nongol gitu ya itu yang dikatakan itu nah itulah yang dipakai oleh ahli hisab tuh gitu nah ini orang-orang yang apa takut ketinggalan bulan Ramadan ya dipakai nih wujudul hilal kenapa nilainya Ramadan itu gede kan ya 1 hari Ramadan itu nggak bisa ditebus dengan ya nah 1000 tahun atau 1000 hari gitu ya nah, nggak bisa ditebus ini orang-orang yang apa tuh ya yang pada hati-hati banget sama Ramadan apa tuh ya ya perhatiin nilainya itu dia nggak mau ketinggalan ya jadi begitu dikatakan ada wujudul hilal nih udah langsung dia ke puasa karena jangan sampai ketinggalan ya biar gimana nih biar kata ini belum kelihatan udah pasti dia bakal datang bakal nongol itu nah kan jadi nggak ketinggalan 1 hari pun gitu ini 1 hari bulan Ramadan nggak bisa ditebus dengan 1000 hari ada yang riwayat ya 1000 tahun gitu karena nilainya kan gede hampir-hampir di awal Ramadan gitu ini kalau orang yang segen-segenan ibadat kayak kita aja dulu mungkin ya nah gitu jadinya akhirnya nih kan gitu wujudul hilal ini nggak dipakai kan ya bagi kita nih yang malas kan gitu kita nggak mau gitu nah kita pakai ntar ya gitu nah ada mungkin ada imkanur ru'yah ada juga apa imkan udah kemungkinan bisa dilihat kemungkinan juga nggak bisa dilihat nah kalau kemungkinan dilihat karena udah tinggi nih bulan Ramadannya gitu ya itu bisa dilihat udah berapa derajat ya 4 derajat ya 7 derajat nah itu udah bisa dilihat nah kalau bulan ya nggak mungkin dilihat masih rendah gitu ya masih 2 derajat ya nah itu belum bisa dilihat gitu ya tapi udah ada gitu ya tadi aja yang masih nempel aja begini udah boleh tuh ya nah hampir lagi udah ya gitu ya nah lihat nah kalau yang mau istiqmalnya ya udah begini ini udah kagak dah gitu ya udah begini udah jelas gitu ya hah? Iya udah 2 hari nah baru kelihatan tuh
ya baru dah gitu. Udah ketinggalan. Ya, kalau orang-orang gitu, orang udah dapat ya nilai pahala ibadat berapa ribu ya, gitu kita baru mulai gitu. Ya, begitu ya. Itu orang-orang yang apa tuh ya yang serakah ya di dalam mengejar pahala di bulan Ramadan jadi sangat apa tuh tinggi perhatiannya gitu ya. Ini begitu dibilang ada tuh dikata ini udah hitung wah ini judul ya hilal. Nah langsung mereka puasa ya orang-orang yang ini kagak anggap ulon ya belum kelihatan belum apa iya yang belum kelihatan ya kalau nungguin kelihatan ntar kalau udah 7 derajat itu ya udah 3 hari 2 hari baru kan kemarin-kemarin kan pemerintah gitu. Ini bulan nih, karena nggak ada nih apa malam ini. Kenapa? Baru baru 2 derajat ya, baru 2 derajat ya, gitu kan? Atau juga ya baru berapa tuh, gitu kan? Itu nggak ada, berarti nggak puasa sekarang. Ya, malam besok baru puasa. Nah besok udah 7 derajat, ya. Jadi bulan besoknya tuh, nah udah tinggi bulannya udah 7 derajat. Udah lihat mata kepala gini, udah kelihatan tuh kayak alisnya. Ya, tinggalan. Ya, apalagi zaman sekarang yang pakai komputer dia. Iya, kayak apa tuh? Ya, kayak komputer kan. Bisa ngeliat tuh bulan tuh, bisa dilihat kan. Nah kalau udah 7 derajat sih, mata kepala juga kelihatan. 2 derajat aja udah kelihatan, tapi pemerintah nggak pakai kan. Iya, sekarang pemerintah sekarang pakai 4 derajat tuh. Ya, 4 derajat lebih. Itu udah kelihatan. Kalau orang yang ahli-ahli falak tuh, ya 4 derajat tuh udah bisa dilihat mata kepala. 3 derajat juga kan. Itu ya. Tapi pemerintah nggak pakai tuh. Ya. Nah, ya sekarang pemerintah ambil ya 4 ya derajat tuh. Itu ya. Nah, udah kegedean. Itu ya. Hah? Ngapa tuh? Kalau idealnya udah boleh tuh. Kalau beda 2 derajat udah boleh. Ya boleh. Nah, tadi aja ujudul hilal aja belum kelihatan tuh. Cuman ada doangan. Ya. Ya, udah bentrok gitu, udah jadi satu. Gitu ya. Nah, iya udah sejajar begini nih kan gitu. Ya, nah kalau udah begini kan dia bakal naik ini. Ya. Nah, yang ini kelem. Oh gitu. Ini udah boleh nih yang begini. Sampai lagi yang udah 2 derajat udah begini. Ya. Nah, gitu kan. Nah, 7 derajat gitu udah tuh gitu ya. Nah, tuh ya. Kalau ijtima terjadi di sudah habis Isya, kita bisa nggak boleh besok boleh puasa? Ya ijtima kan itu terjadinya kan ada juga ada kalanya dari subuh terjadi ijtima, ada juga lohor kan gitu. Ya, lohor tuh nih hari ini umpamanya ya tadi nih sekarang kan kita umpamanya penentuannya nih. Ya gitu. Nah, tadi itu kan ada yang dari subuh tuh. Hanya kalau yang dari subuh tuh udah ijtima, ya berarti besok udah pasti dah. Begitu. Nah, itu juga lohor kan. Ya kan antara nanti dari pagi tuh subuh kalau ijtimanya kan lama-lama kan bergerak nih. Memang apa matahari sama bulan diam aja. Ya kan jalan dia, gerak-gerak dia. Dalam apa tuh dalam 1 menit, 2 menit ya sehari itu berapa derajat naiknya. Kan gitu. Ya, itu yang ditentukan wah bulannya masih ya nah, apa tuh baru nah, apa 6 derajat umpama gitu ya, baru 3 derajat gitu ya. Nah, itu dari permukaan bumi gitu ya. Ya, itu bagi orang-orang yang iya, nah serakah tuh nggak pengen ketinggalan nilai Ramadan gitu. Nah kalau kita sih emang puasa segen-segenan kalau lebaran gitu ya. Mungkin yang resmi aja dah. Ya, mungkin yang resmi kalau kita gitu ya. Orang-orang udah pada puasa, lu puasa pemerintah belum gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya biarin gitu ya. Karena pemerintah nungguin ya. Nah, gede dulu tuh bulan. Nah, ya kalau kita ya udah dibilang tuh ada bulan puasa udah gitu. Giliran aja besok lebaran, kita lebaran duluan dia ngikut. Nah, gue ngikut gitu ya. Nah, itu iya gitu kalau kita kan nyari gitu giliran puasanya ntar dulu giliran apa ya lebaran ya bareng-bareng dah gitu ya oh gitu ya nggak boleh gitu ya ah ya hitungannya nggak boleh kita puasa tuh kalau kurang dari 29 hari gitu. Kalau kurang dari 9 hari itu nggak ada bulan yang apa bulannya sampai tanggal 28. Memang bulan Masehi gitu, bulan Februari 28 gitu ya. Nah, ya kalau kita nggak ada 29, 30. Ya 29 aja udah pas-pasan kan gitu ya. Nah, gitu ya.
Nah, itu ya. Jadi ini ya, nah perkataan tuh ya ahli nujum dan ahli munjim boleh kita nggak percaya boleh. Nah, tapi bagi dia tuh ahli hisab dan ahli nujum, nah itu wajib dia puasa dan juga orang yang percaya tuh gitu. Waliman sodakohu tuh buat orang yang percaya ya dia tuh. Nah, wajib dia puasa katanya tuh ya ngikutin ya. Ya, bandingannya seperti apa? Kasolat. Ya, seperti sholat, ya, jadwal sholat yang nentuin siapa? Kan ahli hisab, ya si hasib. Hisab tuh nentuin, ya zohor, ya kalau bulan apa nih sekarang September, ya jam 12 kurang kan gitu, ya kan gitu ya. Nah, ya setiap hari itu kurangi berapa menit, terus, ya nyampe nanti, ya, nah kan gitu ya asar jam berapa kan gitu ya. Nah, nyampe nanti ya pertengahan bulan Oktober itu kan jam 2 ya 44 ya udah asar. Udah masuk tuh ya jam berapa? Jam 3 kurang seperempat. Iya, jam 3 kurang seperempat udah asar tuh ya. Itu. Nah, kalau nggak mau jangan ikutin, ntar sembahyang jam 5. Begitu selesai sembahyang asar maghrib. Karena kalau asarnya tuh jam 3 kurang, nah maghribnya udah pasti ya jam 6 kurang seperempat. Ya, gitu ya. Nah, ya. Karena 3 jam tuh ya dari asar ke maghrib itu ya. Nah, tuh ya. Nah, ya. Nah, sama dahnya puasa gitu ya. Nah, ya. Jadi sama tuh seperti sholat. Fa innahu iza ataqada duhula waqti sholat. Karena sungguhnya apabila dia yakin udah masuk waktu sholat, maka wajib dia itu sholat. Ya, kita liatin tuh, ya jam berapa nih? Ya jam 12, wah udah zohor. Wajib dah, sayang. Gitu ya. Gitu ya. Nah, dulu waktu sholat. Fa innahu yu'malu bidzalika, maka sungguhnya diamalin yang seperti itu. Ya, jadi dalam puasa dan dalam sholat itu kita amalin perkataan ya ahli hisab, ahli nujum gitu. Ya, nah kalau kita yang bisa ngatur sendiri, atur. Ya, hisab itu gitu. Kalau bisa nggak dikasih gitu. Ya, sama juga ya. Nah, agama gitu juga. Kita bisa nih menijtihadkan ya hukum ya. Jangan taklid, jangan. Jangan ikut kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, jangan. Ya, bikin sendiri, ijtihad sendiri. Ya, gitu. Nah, bahannya punya enggak? Gitu. Nah, kalau mau bikin begitu, punya bahan. Iya, nah orang mau bikin kayak gemblong kan punya bahan. Nah iya, nah mesti punya bahan bikin kayak gemblong. Punya bahan bisa ngolah. Ya iya, nah kalau punya bahan nggak bisa ngolah, nggak jadi kue gemblong. Punya bahan nggak bisa ngolah. Iya, kan gitu. Nah kan ini kan mesti bisa. Nah orang mujtahid gitu juga. Kalau mujtahid kan ya dasar apa tuh nanti hadis Al-Qur'an apa gitu ya yang ditentukan oleh Imam Syafi'i atau ini wasalah. Karena apa nih berdasarkan riwayat begini itu Imam Bukhari jangan ikutin Imam Bukhari jangan. Ini menulisan Imam Bukhari ini hadisnya sahih, ikutin. Nah, percuma tuh taklid namanya. Ya, nggak jadi ijtihad. Kalau ijtihad itu nggak boleh taklid. Ya, ijtihad kan namanya jalan sendiri, nyari jalan sendiri, nggak boleh ngikutin. Nah, kita kagak tahu tuh jalan mau kemana nih, ke puncak gitu. Ya, jangan ikutin tuh. Ya, jangan ikutin lo jalanan yang udah dibikinin pemerintah tuh. Jalan sini jangan. Bikin diri. Iya, nerobos satu. Mau ada hutan kayak apa kayak gitu, ada kali gitu. Ya. Nah, baru tuh namanya mujtahid. Gitu, ya. Karena kita punya ya kemampuan sendiri gitu, liwatin hutan. Ya, gue mampu, gue bisa gitu, ya. Nah, itu, ya. Nah, kalau ngikutin ya jadi mujtahid. Nah, punya orang udah boleh gitu, ya. Oh ya, itu dalam agama, ya dalam urusan dunia aja gitu kan. Ya, apalagi urusan agama gitu ya. Nah, ahli hisab itu dari perhitungan matahari. Iya, kalau hisab itu dari hitungan matahari atau bulan, gitu ya. Kalau penentuan sholat, nih itu dari matahari, nggak bisa bulan. Nah, kalau hitungan itu tuh bulan, ya itu bulan Muharram nih. Nah, itu dari hitungan ya bulan. Ya, Hijriyah. Kalau Hijriyah tuh dari bulan. Gitu. Jadi Muhammad bisa disebut ahli hisab ya? Hah? Ahli hisab disebut. Iya, ada hisab. Dia bisa nentuin nih Muharram, Safar, Rabiul Awal tuh yang 12 bulan.
Nah itu dengan ketentuan bulan Muharram berapa hari, bulan Safar berapa hari gitu. Nanti bulan tuh ya gitu ya. Nah, bisa dilihat gitu ya. Nah, itu ahli hisab namanya gitu ya. Nah, kalau penentuan sholat itu dari matahari ya. Jadi bukan dari bulan, nggak bisa bulan gitu ya. Karena kalau siang kan nggak ada bulan. Iya, menentuin lohor, bulannya di mana? Iya, ya matahari. Ya begitu matahari itu istiwa lurus gitu. Nah, tuh ya. Nah, geser dikit. Nah, itu jadi lohor lah kan gitu ya. Nah, begitu bayangan sama gitu. Nah, itu jadilah ya asar kan. Tuh gitu ya. Nentuin gitu ya. Nah, ya hanya ya tuh ahli-ahli hisab gitu ya. Nah, itu ya gitu tuh. Wa innahu idza taqwada dukhul waqti shalah. Ya, itu wajib di sholat. Wa innahu yu'malu bizalik, maka itu diamalin, dikerjain. Wa mislul munjim al hasib, seperti ahli nujum perbintangan yaitu ahli hisab. Itu sama ahli bintang, ahli ya, nah hisab tuh. Kama ya fisarfil asli sebagaimana dijelaskan pada sarah asal kitab ini gitu. Kultu saya bilang kata pengarang ini wazahir ya nyatanya anna mislahuma bahwa keduanya tuh al munjim wal hasib man ini semua man akhbarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fenomeni ada orang yang ya dikasih tahu oleh Nabi dalam tidurnya bi anna lailata awwala Ramadan bahwa malam ini adalah malam 1 Ramadan. Fata amal ya hendaklah kamu pikirin waharir dan teliti dulu ya jangan ya main terima-terima aja gitu ya bener gak nih orang ngimpi ketemu Rasulullah gitu ya nah kita teliti kan ada orang kan nggak ngaku-ngaku aja ya ngimpi ketemu Rasulullah ketemu dapat Lailatul Qadar ya pikirannya nyari duit mulu ya gitu ya, orang kalau jangan udah ketemu Lailatul Qadar ketemu Rasulullah duit tuh nggak ada artinya dia ya itu ya nggak ada artinya nah kenapa ya udah ketemu yang paling ya paling mulia gitu ya masih nyari duit mulu lari sono lari sini ya ini duit gitu mimpi ketemu Rasulullah lamu Lailatul Qadar kan orang kalau di ngimpi Lailatul Qadar kalau dibukain tuh surga dunia tuh nggak ada apa-apanya udah karena dia udah lihat tuh nikmatnya tuh surga tuh lu lihat gitu ya nah orang kan kalau udah dikasih lihat gitu nah kita yang kalau udah dikasih lihat kan udah kagak yang ada sama kita udah kenapa yang kebayang sama kita kan itu tuh ya yang kelihatan sama kita tuh begitu enaknya apanya semua tuh udah nih yang sama kita ya wah gua nggak artinya dah kesono udah pikiran kita gitu ngaku udah lihat surat kotor nyari duitmu disuruh jalan sono ya bahkan bohongin orang itu benar ya orang dibohongin gitu ya ya dikelecehin gitu ya aku gitu ya udah dapat Lailatul Qadar orang dikumpulin minta duit ya ini buat nyaur iya buat nyaur kumpulin orang tuh ya di masjid di mana ya kumpulin duit sambil duit itu 10 hari ya itikaf di situ ya di masjid kumpulin duit duitnya dia yang kantongin ya nah udah dapet tuh Lailatul Qadar bukan Lailatul Qadar Lailatul Qadar ya nah tuh ya nah ya asani atanwi husani peringatan yang kedua iza ru'yal hilal bi mahalin apabila bulan dilihat di satu tempat lazimahu hukmuhu mahallan qariban minhu maka wajib hukumnya buat tempat yang dekat dari tempat itu ya gitu ya jadi ya umpama ya gitu kan di Jakarta lihat tuh bulan gitu ya nah nanti tuh yang di sebelahnya baratnya nggak mesti wajib gitu ya nah gitu ya Jakarta lihat di Banten nggak mesti puasa gitu ya itu Surabaya lihat tuh ya nah Garut tuh Solo Jogja semua udah wajib puasa gitu ya nah itu ya itu tempat yang dekat. Nah wayang sulul korbu ya disebut tuh hasil yang dikatakan dekat bittihadil matla yaitu dengan satu matla satu terbitnya matahari
ya. Jadi waktunya sama. Gitu, terbitnya matahari jam berapa nih? Gitu ya. Umpama kalau sekarang jam 6 tuh terbitnya matahari. Ya, kita Jakarta. Nah, sekarang yang sama sama kita tuh terbit mataharinya tuh di mana? Gitu ya. Kalau beda dalam 1 menit, 2 menit nggak jadi masalah kan? Begitu. Nah, itu satu matlak namanya. Itu ya, itu kalau yang pakai matlak. Nah, kalau kita nih di negara Indonesia tuh bukannya pakai matlak, ini disatuin satu negara gitu. Padahal kalau matlak tuh udah macam-macam yang puasa. Umpama ya Surabaya lihat bulan gitu. Ya, kita kan belum lihat Jakarta. Karena tuh jaraknya antara ya terbit matahari itu antara Surabaya sama kita Jakarta 22 menit ya atau 24 bedanya. Nah, kan belum tuh ya di Surabaya setengah ya 6 ya udah terbit matahari. Nah, kalau kita masih sembahyang subuh ya karena belum terbit matahari. Beda gak? Nah, beda. Ntar kita jam apa? Baru terbit matahari jam 6 kan gitu ya. Nah, dia udah panas gitu. Nah, ya. Nah, mestinya tuh kan yang begitu nggak apa tuh ya nggak boleh nggak ngikutin dia itu. Jadi kalau Surabaya itu puasanya duluan, kita belakangan. Iya, kenapa beda? Matlak yang disebutnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita nih ya karena pemerintah tuh di bawah pemerintah satu negara, nah jadi disatuin ya. Itu puasa jadi wajib bareng ya apa yang ditentukan oleh pemerintah tuh ya. Jadi pemerintah bilang besok puasa, semua ada tuh. Itu puasa secara umum. Itu. Jadi semua yang ada di ya di bawah naungan tuh ya pemerintahan Indonesia ya. Nah, itu ya ditetepin wajib puasa, wajiblah puasa, nggak boleh nggak puasa gitu. Nah, kalau yang mau duluan mau ngapa nggak apa-apa, karena apa dia berdasarkan ini matlak atau berdasarkan tadi hisabnya gitu. Nah, kalau berdasarkan matlak, wah di duluan aku belakangan kan gitu ya, nggak salah nggak ya. Allah mudahin dalam urusan agama gitu ya. Allah nggak persulit ya. Nah, gitu ya. Cuman kita aja yang pada yang ribut begini padahal si bodoh dah sok tahu ya sok tahu tuh ribut dah gini wah orang belum lebaran dah lebaran orang belum puasa dah puasa apa emang gitu ya orang belum sembahyang udah sembahyang ya itu yang enak orang belum berbuka kita udah buka lo rasain dah lo gitu itulah iyalah kan jadwal gitu tuh ya kan jadwal apa tuh jadwal waktu maghrib itu kalau di bulan apa tuh kayak kemarin tuh bulan apa tuh ya bulan ya April tuh ya Maret April tuh itu bisa bedanya tuh sama yang di jadwal yang umum itu sama jadwal yang baru ya yang urusan begitu tuh itu bisa 10 menit. Nah, iyalah udah kenyang dia baru iya gitu ya gitu ya 10 menit ya kan masih ya itu kita udah makan kenyang nih dia masih ya asyhadu alla ilaha illallah rasain lo ya gue tenggorokan gue udah hilang gitu ya setelah saya lalu Anda sempat ngelihat beda antara 6 sama 7 menit apanya tuh jadwal ya iya kan itu kan jadwal itu kan jam apa jadwal jadi cuma yang seumur hidup itu kan jadwal dari apa tuh dari tahun 60 dari tahun 60-an nah itu ya dibikin tuh ya sampai sekarang ya abadi nah gitu ya ahli hisab yang belakangan tuh udah ngitung-ngitung lagi beda gitu ya nah, itu ya. Ya oh itu bisa 10 menit 8 menit kan gitu ya enak tuh gitu dan lu dah ya udah baca dah asyhadu alla ilaha illallah gitu sih aja bulan maghrib biarin dah lu udah ya begitu kita kenyang udah jalan dah oh, ya. Nah, tuh ya. Jadi ya di negara tuh ya. Nah, yang apa tuh? Yang beda matlaknya. Nah, itu berbeda tuh katanya. Nah, watihaduhu inda ulama il falak. Satu matlak itu menurut ulama falak dan nih. Itu jadi satu matlak apa enggak menurut ilmu falak nih karena perjalanan matahari nih gitu.
Nah, ayyaku naguru busam siwal kawakib watulu uhuma fil baldata ini fi waktin wahidin. Itu yang dikatakan satu matla, bahwa terbenamnya matahari dan terbitnya matahari dan bintang pada dua ya negara gitu atau dua kota tuh itu fi waktin wahidin, satu waktu. Jadi kalau satu waktu ya berarti satu matla. Kalau beda ya beda matla kan gitu ya. Itu ya kita jangan samain nama Mekah. Iya, nama kok lain gitu. Ya, jauh sono. Gitu. Nama Mekah dia maghribnya jam berapa? Jam 7 dia. Nah kita sini jam berapa? 4 jam. Dia jam 7 jam berapa? Jam 11. Iya kita nurutin dia, aku mau nurutin Mekah. Nah iya dah, nurutin Mekah. Mekah apa tuh? Ya, nah, maghribnya jam 7 dia. Nah kita tambahin 4 jam. Nah jam 11 malam. Ya baru berbuka. Ya, kalau buka sih masih mendingan. Nyaur. Iya. Nah, nyaur. Nanti semua dia jam 9. Ya, 9 pagi. Ya, kita sini jam 9 apa pagi itu jam 9 pagi di sono. Nah, kita sini jam berapa? Tambah 4 tuh, jadi jam 9 dia. Hah? Itu, ya. Ya, dikurangin ya. Kalau nyaur dikurangin ya. Gitu. Nah, jadi kalau dia di sana jam apa ya, nyaurnya kan jam 3 ya. Kalau dia ya jam 4 ya, jam 4. Ya, gitu ya. Nah, ya, jam 4 dia sono ya, gitu kan. Ya, karena subuhnya dia kan ya sono kan jam apa tuh? Ya, jam 5-an tuh. Jam 5 lebih, hampir mau jam 6 ya di Mekah subuhnya. Nah, kalau kita umpamanya nyaur jam 4, jam 4 dia ditambah kita 4 jam. Jam berapa? 8 jam 8 gitu baru nyaur kita ngikutin dia enak kira nyaur jam 8 ya gitu apa gue mau puasa nih ngikutin Mekah iya dah ya lo nyaur ngikutin Mekah ya ngikutin Mekah nyaurnya gitu ya subuhnya dia jam 6 ya berarti kita jam 10 kan. Iya jam 10 orang lagi udah pada lagi lapar begini ya kita baru makan wah ya kekenyangan ntar bukanya tuh ya itu nah kagak boleh ya karena beda matla namanya gitu ya tak usah sih yang banyak begitu nah tadi aja tuh Surabaya cuma 20 ya 24 menit 22 menit gitu ya nah ya nah kita harus beda tuh ya karena di bawah naungan pemerintahan ya jadi disatuin tuh apalagi yang bagian sono tuh apa Indonesia Timur kan Sulawesi yang itu tuh yang kayak wit ya bukan wave ya kalau kita kan wave ya nah itu wit kan gitu ya Jawa Timur tuh ya kan bedanya kan 1 jam itu ya gitu ya nah ya nah gitu jadi kalau kita sini apa maghrib dia jam 6 dia jam 5 dia udah maghrib sono kita jam 5 nih, di sono dia udah maghrib kan. Nah ikutin sono enak. Gitu. Jam 5 udah. Nah udah buka gitu. Nah tuh ya. Ya gitu tuh ya. Guru Busamti itu wakil tuh ya. Wa indal fuqaha menurut ahli fikih Allah yakuna musafatan bahwa jaraknya tuh mabainal mahallaini dari dua tempat itu arba'at wa isrina parsahan 24 parsah ya min ayyijihatin kanat yaitu dari sisi mana aja 24 parsah ya nah ya itu ukuran ya qasar jamak gitu ya 24 parsah tuh ukuran qasar jamak 90 kilo dan 80 kilo gitu ya nanti kita suruh ke Sukabumi tuh ya Sukabumi kan 90 kiloan ya Cikampek ya 90 gitu. Mesti beda tuh, Cikampek duluan. Ya, kita belakangan. Ya, Cikampek udah puasa nih. Nah, kita belakangan. Kan gitu. Ya, ya karena beda matla. Dia udah berbuka, kita belum. Kan gitu. Ya. Nah, kalau disamain kan sama tuh jadinya. Ya, sama jadi jamnya wib gitu. Ya. Nah, gitu ya. Atan bihusalis ya peringatan yang ketiga mata hasolati ru'yatu ya apabila terjadi itu ru'yat fi baladi syarqi di negara sebelah timur
lazima ru'yatuhu fi baladil gharbi, wajib ya, negara yang sebelah barat wajib pasti lihat. Kalau di timur lihat bulan, ya di barat udah pasti ya, nggak mungkin gitu, karena bulan kan dari sono ya, gitu kan ya, gitu ya. Nah, bulan tuh dari apa, dari sono kan gitu ya, dari barat nih. Nah kan maghribnya duluan dia, nah gitu, nah dia udah lihat sono, masa kita yang belakangan nggak lihat ya, kemana gitu ya. Ya kalau di timur udah lihat, nah barat udah pasti. Tapi sekarang pemerintah ditukar, dipakai pedoman Aceh. Iya, tadinya kan dipakai timur. Itu. Ya kalau timur tuh udah lihat, berarti kita udah mesti dah puasa. Sekarang dipakai Aceh. Aceh nggak lihat, berarti kita nggak puasa. Iya, gitu. Nah bagaimana tuh yang di timur? Timur lihat. Nah dia puasa duluan. Wah, ini pemerintah dibolak-balik begitu dia. Gitu. Ya, mestinya dia pedoman tuh ya timur, karena apa? Dia duluan maghribnya. Gitu ya, kan matahari kan terbenam di sono. Nah berarti kan di duluan maghrib di sono. Ya kayak Surabaya dah. Nah kan berarti dia ya 5:30, kalau sekarang aja nih 5:30 di Surabaya udah maghrib. Gitu. Nah kita kan belum. Iya, ditambah tuh 24 menit. Gitu. Cuma di Surabaya 5:30 tambah 24, berarti 54 kan? 54 atau 50 dah. Ya, baru kita maghrib. Ya, nanti udah selesai sembahyang Pak di sono. Gitu ya, karena duluan dia udah lihat. Ya, kalau di Sebang Beletan tuh, Sebang Timur lihat, udah pasti di barat pasti ngelihat tuh. Itu kaidah ya, gitu ya. Nah, duna aksuhu ya, duna aksihi, tidak kebalikannya. Nah, kalau kebalikannya mau barat lihat, timur nggak lihat. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, karena dia kan duluan. Ya, maghribnya. Nanti Surabaya nggak lihat tuh, nggak ada, nggak kelihatan bulan. Tahu-tahu Aceh bilang ada. Nah, kan antara Jakarta Aceh aja kan 1 jam. Ya, ditambah sama Surabaya, ya bisa 1,5 jam. Ya itu, ya. Udah enggak ya, kalau di Aceh ngelihat, Surabaya kagak. Nanti Surabaya nggak bisa ngikutin Aceh gitu. Nah, kalau ya apa tuh? Ya, Surabaya ngelihat, Aceh mesti ngikut gitu. Ya. Ya. Nah, itu ya daksi kama pisar asli. Atan hibi hurabi, ya peringatan yang keempat. Lausa paro man soma ila mahalin ba'idin min mahali ru'yati. Kalau seorang itu musafir, ya gitu, dia itu puasa dari satu tempat yang jauh sana kepada tempat yang lihat bulan. Ini waktu lebaran gitu, ya. Ya, gitu. Fa'in wafaqa ahluhu fi saumi akhiran waqad ida qabla safarihi amsaka ma'akum misalnya. Kalau bertepatan ya penduduknya itu di tempat itu pisaumi, itu dia puasa ya akhiran di akhir bulan ya, waqad ida sungguhnya dia telah id katanya qabla safarihi sebelum dia musafirnya, amsaka ma'akum wa in atamal adadu salasina ya yauman, sekalipun ya cukup udah 3 hari ya, umpama ya kayak kita dah gitu ya, kita nih ya kan sekarang gitu udah apa, kamu udah lebaran dan nih tadi maghrib kan gitu ya gitu. Nah maghrib gitu udah lebaran dan tuh kan udah habis dah puasa gitu. Nah kemudian kita terbang sono ke Aceh dah ya, atau kemana gitu ya. Nah yang jauh sono, nah nyampe sono ya orang belum lebaran, masih puasa, nggak boleh kita lebaran ya. Nah apa, nahan dulu itu. Yang ada udah saranku di kampung gua udah lebarannya tahan dulu sono ya, nyesuaiin diri sono gitu, tahan dulu sono gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, jangan bikin kacau orang sono, jangan. Iya, kalau kita minum palsu gitu makan aja orang pada puasa sono kan gitu. Nah kalau mau juga diam-diam aja gitu, kan kalau diam-diam kan nggak tahu. Iya gitu, jangan terang-terangan ya gitu. Nah kalau kita sampai di tempat yang gitu orang puasa masih puasa gitu ya gitu, atau juga belum berbuka gitu. Nah kita sampai sini, kita kan kalau umpama kayak ke Aceh dah kan 1 jam tuh gitu. Nah kita sini udah maghrib
Ya, kita belum berbuka. Ya, ntar aja pas berjalan tuh terbang dah. Pesawat kan gitu umpama. Sampai sono kan belum waktu maghrib. Begitu. Nah, tahan dulu. Gitu. Kerja sampai sono. Gitu. Ya. Nah, ya, jadi jangan kita makan aja gitu ya. Ya kalau kebalikan di sono. Ya. Iya, boleh kalau kebalikannya tuh boleh. Gitu, umpama dari sini kita nih gitu. Ya, kita belum maghrib. Terbang sono ke apa tuh ke Surabaya. Nah gitu, nyampe sono pas orang buka. Pas. Ya nggak nahan kita enggak. Ya, mesti nahan dulu. Akan bulan muda. Kita kirain sono. Ya. Iya, di Jakarta kan belum waktu maghrib nih. Nah, kita terbang ke sono. Nah, kan sampai sono, ya. Nah, di sono ya pas orang berbuka, ya berbuka. Tadi kita kan di Jakarta belum. Ya, atau kita belum lebaran nih. Di sono orang udah lebaran ngikut. Gitu, boleh ngikut lebaran. Kalau bilangannya itu udah 29, ya, kita nggak nambahin. Kalau 28, boleh kita ngikut lebaran, tapi wajib tambahin atau kodok gitu. Ya. Nah, itu ya gitu tuh. Mahali ru'yat tuh ya, pesaumi akhiran waqat ida qabla safarihi amsaka ma'ahum wa in atammal adadu salasi. Nah, sekalipun udah cukup bilangannya 30 hari. Li'annahu sara minhum, karena kita termasuk bagian daripada mereka tuh. Wa in wafaqa ahluhu fil idi, ya kalau betulan kita datang tuh ke Surabaya, orang lagi pada Id, ya takbiran gitu, fil Id, ya gitu, ida ma'ahum tuh, boleh kita lebaran bersama mereka tuh, enak gitu, gitu. Oh, Mas pulang sono, di sini masih puasa, tapi kita nyampe rumahnya sono udah pada lebaran. Lah, gua kurang. Gitu, ya. Nah, boleh tuh, ya Id bersama mereka tuh, ma'ahum sawaun sama niatan wa istrina autis atan wa istrina, baik dia puasanya udah 29 atau 28. Ini baru sebuah puasanya kita baru 28. Nah, kan kita pulang dah tuh kayak Mas nih, ya. Dia baru 28 di tiba di Jakarta kan. Ya belakangan Surabaya duluan sono. Nah, kan gitu. Nah, dia di 28 dah dipulang sono. Begitu nyampe sono, malam ini kan malam 29. Nah, di sono dia udah 30. Ya, kita sini 29, dia udah 30. Nah, dia apa? Udah lihat bulan apa? Nah, ya, dia apa? Di lebaran. Nah, Mas boleh tuh ngikut lebaran. Nah, kan puasanya udah 28. Gitu, ya. Boleh ngikut, tapi harus tuh, ya. Nah, illa annahu yuqda yauman alal awal, yaitu dia wajib qada batas yang pertama kalau baru 28. Nyari nang ngikutin sono, baru puasa 28 orang dapat lebaran, asik gitu. Ngikut lebaran tapi ganti ya satu gitu ya. Nah, ya. Nah, dunasani tidak kalau yang kedua. Artinya kalau udah 29 ya lebaran udah. Ya, karena puasa itu ada 28, ada 29, ada 30. Ya, bulan tuh Ramadan. Ya, kalau udah 29 ya berarti dia ngikut lebaran tuh sama orang-orang yang udah lebaran. Nah, itu dia berarti udah nggak ganti. Gitu. Kita puasa nih 29, Naksabanti udah 30. Dia ntar malam lebaran, kita baru mau 30. Ah, ngikutin dia dah. Nah, nih, agak ganti enggak? Karena udah 29. Gitu. Ya, kalau 28 nggak boleh ganti atau gitu ya. Nah, itu ya. Nah, dunasani wala yuhtasu hadzal hukmu bisaumi, ini juga enggak dikhususin dengan puasa aja. Bal yajri fi shalah. Gitu. Bahkan ini juga berlaku dalam salat gitu. Jadi kalau kita berangkat dari sini ya gitu ya, habis bayang maghrib ya gitu, berangkat sono ke Aceh gitu, nyampe di Aceh baru maghrib. Ya, gitu kan? Sejam gitu ya, sejam lebih dah gitu sono kan waktunya antara Jakarta dengan Aceh ya. Nah, nyampe sono baru maghrib, bayang ikut maghrib. Kan udah tadi di rumah, lo di mana tadi? Ya, sekarang ada di tempat dia sono, gitu ya. Oh ya. Nah ya, kalau sholat maghribi mahalin tuh wasafaro ila baladin, dan dia musafir ke suatu tempat wawajadaha lam tagrub, didapetin tuh nyampe sono belum tenggelam matahari, wajabatil i'adatu, maka wajib ulang sholatnya. Ya, meskipun kita di rumah udah sholat,
Ya. Nah, wajib kita ulang karena kita sampai di sono belum maghrib tuh gitu ya. Nah, kama fi syarhil asli sebagaimana dijelaskan dalam cara asal kitab ini tuh ya. Inilah ya masalah puasa gitu ya. Nah, ya jadi biar pahamin ya, jangan pakai ribut-ribut dah gitu. Ya, kalau udah ada khilafiyah ulama yang begitu tinggal ngikutin aja kan gitu. Ya, jangan pakai ribut-ribut. Cuma kalau yang namanya khilafiyah jalan ya alternatif. Kalau jalan alternatif nggak semua orang tahu ya, kita yang tahu tuh jangan banyak ngomong. Kalau kita banyak ngomong disalahin. Kalau jalan alternatif ya, kalau agama nih gitu ya, kayak pendapat yang begini yang nggak tahu ya ngomong kan gitu, disalahin gitu. Lu ngapa jalan situ? Lu nggak tahu, padahal ini jalan apa yang enak kan gitu. Itu ya. Nah, akhirnya kalau kita jalanin tuh yang namanya khilafiyah begini, udah jalanin aja, jangan banyak-banyak yang ngomong kayak gitu. Karena kalau kita ngomong sama orang yang tahu, itu nggak jadi masalah. Ya, yang udah tahu juga tuh jalan alternatif gitu. Kita mau ke puncak nih macet, kita jalan alternatif tuh di mana kan gitu. Kita jalan tuh gitu. Nah ketemu tuh kita nggak macet sampai sono. Yang lain yang nggak mau jalan alternatif kan macet. Ya, ditungguin udah lama. Nah kita udah sampai sono. Ya, begitu ke sana, sampai lu jalan mana? Jalan sini kan gitu. Nah kalau yang tahu, ya mau jalan situ enak, ini kita bisa. Tuh, ya. Itu coba kalau yang nggak tahu, wah, ya kita kata nih jalan sini nih. Oh gitu, wah enggak, gua mau, gitu, ya, bahaya, iya, gitu ya. Tuh agama gitu juga, ya Allah bikin tuh jalan-jalan seperti gitu, ya, gitu. Nya kita kalau ngerjain tuh yang namanya khilafiyah, dah ya itu buat pribadi, ya jangan ngajakin orang gitu, kita tahu gitu. Kecuali orang-orang yang paham, yang sama sama kita dipaham. Nah boleh dah tuh, kita nih kita jalan alternatif aja yuk. Nah, ayo dah, kan gitu kan enak. Gitu. Nah kalau yang nggak ngerti berantem. Gitu ya. Nah di sini ya paslon bibayani surut isi hati apa saumi wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa man nafa'a bilum bidaraini amin qala ya. Halaman 107 gitu ya. Di bawah 4 baris. Qala al-faqihu radhiyallahu anhu ya, berkata al-faqih Abu Lis As-Samarqandi bilang ya, yang bagi lirajuli sebaiknya hati musti itu ya buat orang laki-laki iza sami al azana apabila didengar suara azan ayastami'a ya, jadi wajib tuh mesti dia dengerin wa yu'azzima dan mentakzim menghormati ya, jangan orang azan kita ngobrol ya, nggak boleh, jangan ya, karena ya dalam riwayat tuh katanya kalau orang lagi azan kita ngobrol itu dikhawatirkan mati suul khotimah gitu ya. Nah ini kalau kita orang azan diem lah gitu ya, ini di azan di tempat kita ya, bukannya dengar di mana-mana. Kamu kita kayak ngaji nih dilanggar tuh azan dengeran di masjid, biarin aja di sono ya. Nah ini bukan ini, kecuali kalau di tempat kita nih kayak di masjid dah gitu ya. Nah ya kita lagi ngaji tuh ada muadzin azan berhenti dulu gitu ya, itu namanya takzim gitu. Nah kalau kita sih kan kagak ada yang begitu kan itu ya. Nah, kalau di mana-mana kita dengar tuh udah azan sono, lu masih ngaji aja. Nah, ya lain tempatnya. Itu ya. Itu ya. Nah, jangan disamain ya gitu ya. Nah, ya di masjid mana tuh jangan azan kita dengar kan gitu. Kita lagi ngaji aja. Kita lagi apa? Yang zikir aja gitu ya. Nah, itu ya. Nah, wajib tuh ya azan ayastami'a wa yu'azzima wa yaqulu mislama yaqulul muadzin. Maka dia ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin gitu ya.
Nah, faizan taha ila qaulihi hayya 'alas shalah, apabila si muadzin ya mengatakan tuh kalimat hayya 'alas shalah, ya. Nah, kita ucapinnya jangan hayya 'alas shalah juga. Kita ucapinnya la haula wala quwata ya, karena muadzin ajak kita, mari kita salat. Nah, jawabnya tidak ada daya dan kemampuan gitu ya. Illa billahil aliyil azim, dengan kecuali dengan pertolongan Allah. Wa iza qala hayya 'alas falah, apabila muadzin bilang hayya 'alal falah, yaqulu kita bilang masya Allah kana ya. Nah, ya boleh bilang gitu atau juga la haula wala quwata tuh gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi ya dianjurkan disuruhin kita kalau dengar azan kata tuh seperti ya muadzin. Hanya tapi di akhir jangan bilang tuh la ilaha illallah, kan muadzin kan bilang tuh la ilaha illallah gitu kan? Ya, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita jawabnya la ilallah, nggak kayak Muhammadur Rasulullah. Iya, itu udah kebiasaan. Tambahin sonollah lagi. Hah? Tambahin sonollah. Nggak pakai apa, nggak pakai ya, ada apa, udah la ilaha illallah, udah la ilallah. Kita masukin selawat. Nah, Nabi la ilaha illallah, ya jangan Muhammadur Rasulullah, nggak ada kan? Gitu ya, jadi la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma rabbah hazihid dawati tamah, baca doanya. Kan gitu biasanya terusin tuh. Begitu muadzin Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, kita jawab la ilaha illallah Muhammadur. Nah, kagak ada, muadzin enggak ada itunya kan? Ya, jangan nambahin. Udah kita la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma rabbah hazihid dawatid tamah dan terus sono gitu. Hah? Ya Muhammadur Rasulullah. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. iya, mau udah karena kebiasaan itu. Iya, tapi kan ibu nggak ada. Iya, nggak disuruhin. Iya, nambahin. Nah, itu ya. Cukup yang situ aja. Nah, wayan bagi ayat rifa tafsiran azan. Sebaiknya kita mengetahui bagaimana tuh penafsiran azan itu, wa maknahu dan pengertiannya. Fa inna likulli kalimatin minhu zahran wa batnan. Karena pengertiannya tuh azan itu baik secara zahir dan batnin ya, secara tersembunyi ya, cara zahir atau cara batin. Wa iza qala al-muadzin Allahu akbar, apabila muadzin bilang Allahu akbar, itu pengertiannya fi zahir, pada zahirnya itu Allahu a'zam, Allah maha besar. Summa Allahu a'zam, Allah maha besar, Allahu akbar. Wa ajalla, dan juga Allah maha ya sama ya besar tuh. Wa maknahu, maknanya Allah ya a'zamu ya, Allah maha besar. Wa amaluhu aujaba, maka amal ngerjainnya itu hukumnya wajib. Pastaghallu bi amalihi wa taraku istighalud dunya, maka dia adalah sibuk dengan kerjaan dia tuh, kerjaan apa yang diperintahkan diseru oleh si muadzin hayya 'alas Allah ya pala. Nah, kita sibuk itu katanya. Nah, watruku istighalud dunya, tinggalin kesibukan dunia gitu ya. Wa iza qala asyhadu an la ilaha illallah, apabila muadzin bilang asyhadu an la ilaha, fatafsiruhu asyhadu annahu wahidun la syarikalah. Ya, aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan ya, melainkan dia itu sendiri, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa maknahu, pengertian secara batin, annallaha qad amarakum bi amrin, Allah perintahkan kamu suatu perintah, fattabi'u amrahu, maka ikutin perintah Allah ya. Fa innahu la yanfa'ukum ahadun ya illallah, karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada seseorang kecuali Allah gitu ya, yang bisa berikan manfaat kepada kita. Wala yunjikum ahadun, tidak ada yang bisa nyelamatin kamu seorang pun min azabihi, dari azab Allah gitu. Wa illam tuaddu amrahu, kalau kamu tidak jalanin laksanain perintahnya gitu ya, itu nggak ada yang bisa nyelamatin gitu ya.
Wa iza qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila muadzin bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penafsirannya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Ai Allahu arsalahu ilaikum. Allah ya perintahkan Allah kirim kepada kamu tuh Nabi Muhammad litu minubihi supaya kamu beriman kepadanya gitu ya. Waktu saddiquhu dan kamu benerinnya Nabi Muhammad. Itu arti secara zahir. Nah, sekarang arti secara batin. Wa maknahu annahu qad amarakum bi iqamatil jamaati. Allah perintahkan kamu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wattabi'u ma amarakum bihi, ikutin apa yang Allah perintahkan kamu kepadanya. Wa iza qala hayya 'ala shalah, apabila muadzin bilang hayya 'ala shalah, mari kita salat. Ya, tafsirnya asri'u ila ada shalah, cepatlah kamu untuk melaksanakan perintah salat. Ya, wa maknahu pengertian secara batin hana waktu shalah, udah dekat waktu sholat. Wa aqimuha dan fa'aqimuha, maka kerjainlah oleh kamu. Wala tu'akhiruha an waktiha, jangan kamu takhirkan ya sholat itu dari waktunya. Wa sholluha bil jamaati, dan sholatlah kamu berjamaah. Wa iza qala hayya 'alal falah, apabila muadzin bilang hayya 'alal falah, fatafsiruhu, pentafsirannya asri'u ilan najat, buru-burulah kamu cari keselamatan, wa sa'ada dan kebaikan ya. Wa maknahu pengertian secara batin anallaha ta'ala ja'ala shalah, sungguhnya Allah jadikan salat itu sababan linajatikum, menjadi sebab untuk keselamatan kamu, wa sa'adatikum dan juga menjadi kebahagiaan kamu. Fa'aqimuha tanju min azabihi, maka laksanakanlah salat, kamu bakal selamat dari azabnya Allah. Fa'iza qala Allahu Akbar, Allahu Akbar, apabila tuh muadzin bilang di akhir azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka penafsirannya anallaha ta'ala a'zamu wa ajal. Wa maknahu pengertian secara batin anna amalahu aujaba, ya bahwa ngerjainnya itu wajib. Fala tu'akhiru amalahu, jangan kamu takhirkan kerjaannya tuh. Wa iza qala la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tafsirannya i'lamu, tahuilah olehmu annahu wahidun, bahwasanya Allah itu esa, la syarika lahu, tidak ada ya sekutu bagi Allah. Wa maknahu pengertian yang secara batin akhlisu salatikum, ikhlasin khusyukin salat kamu liwajhillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Nah, inilah penafsiran daripada ya azan tuh begitu ya. Jadi kalau kita dengar tuh suara azan ya, hendaklah kita ya takzimkan ya, kita hormatin, kita besarin gitu ya, karena itu nama Allah. Karena azan itu tauqifi, sama dengan Al-Quran, jadi bukan bikinan Nabi, bukan bikinan sahabat, itu dari Allah yang ngasih itu, yang ngajarin gitu. Ya nggak boleh ditambah-tambahin, ya nggak boleh dilebih-lebihin kan gitu ya. Tuh azan gitu nggak boleh tambahin huruf Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pakai waw, ya jangan kamu. Itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna sayyidina, ya kagak boleh ya, karena itu tauqifi, udah dari sunonya, sama dengan Al-Qur'an nggak boleh ya, mad-madnya aja juga nggak boleh terlalu panjang, padahal karena kita ngikutin ya lagu ya, supaya lagunya enak ya, jadinya belagu dah. Gitu ya, supaya lagunya enak, nah dipanjang itu hayya 'ala shalah ya sampai besar minggu. Ya saking panjangnya ya, lama banget ya, padahal kan madnya mad apa, mad wajib kan ya, mad asli satu ya, satu alif kan dua ya, dua harakat
Ustaz. Iya, hayya 'alal sholat, udah segitu aja. Woi, panjang itu. Ya, karena supaya enak. Gitu. Ya, nambahin gitu, ya. Jangan ya, habis dah sekarang udah modelnya begitu, ya pakai kalau ya yang enak tuh gitu, ya. Ini ditambah-tambahin, padahal itu nggak boleh, ya. Itu dosa tuh, ya. Ya ahli qiraat aja kan nggak boleh nyambang itu. Yang boleh tuh kita nambahinnya tuh panjangin Allah tuh lafaz Allah. Kalau kita takbir kan gitu, kalau kita itu Allahu Akbar. Allahnya tuh lafaz Allah boleh panjangin gitu, atau juga tuh takbir ya intikal gitu tuh dari bangun sampai atas itu boleh 7 harakat kan ya 14 apa 7 alif 14 harakat ya kita bangun sujud yang pertama ya yang kedua kan kita duduk tuh Allahu Akbar barnya di atas ya gitu panjangin tuh Allahu Akbar jangan putus atau kita turun tuh ya dari itidal mau sujud kan itu Allahu Akbar itu yang boleh ya kita panjangin lain dari itu nggak boleh gitu hanya kalau kita nyebut apa kalimat la ilaha illallah juga Nabi suruh panjangin tapi jangan kelebihan gitu ya nah gitu ya tuh ya ini jangan sampai salah gitu nah bisa ya babu toharo wan nazofah sampai sini ya.